Sudah kukatakan aku tidak akan pernah rela dipoligami. Jika kalian menuntut Taehyung untuk menikah lagi, maka suruh dia menceraikanku. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, Kim Hye-in. Dan kalian berhenti membicarakan perjodohan konyol ini. Aku mencintai istriku. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menikah lagi. Suara Taehyung tak kalah emosi. Tapi ini permintaan terakhir sahabat ayah, Taehyung. Kau tahu jika dia dulu tidak membantu apa, kita mungkin tidak akan pernah hidup seenak ini. Dan Hye-in, kau tahu Taehyung punya segalanya. Dia pasti bisa berbuat adil untukmu. Perkataan yang membuat Hye-in kembali menatap mertuanya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak, ayah. Tidak akan. Semua wanita itu egois. Mereka tidak akan pernah merasa bahagia jika cintanya dibagi. Itu akan membuat keduanya tersakiti. Aku rela. Aku ikhlas jika Taehyung menikah lagi. Tapi dia harus menceraikanku dulu. Suara tangis pun keluar dari mulut Hye-in. Ia berlari meninggalkan ruangan itu. Hatinya terasa begitu sesak. Kenapa mertuanya tidak mau memikirkan perasaannya terlebih dahulu sebelum meminta hal itu? Oma, bukankah kau juga seorang perempuan? Sekarang aku tanya padamu, apa Oma mau jika apa menikah lagi? Apa Oma rela? Ucap Taehyung yang membuat Nyonya Kim menoleh ke arah lain. Kumohon berhenti membahas ini. Kita punya cara lain untuk membalas budi. Jika perlu, aku akan mencarikan seseorang yang lebih pantas untuk gadis itu. Ucap Taehyung dengan nada frustasi, membuat kedua orang tuanya itu terdiam. Melihat kedua orang tuanya itu diam, Taehyung menghembuskan nafasnya dan berdiri meninggalkan ruangan itu. Pria bermarga Kim itu perlahan membuka pintu kamarnya. Hatinya terasa begitu tersayat kalau melihat pemandangan yang sangat menyakitkan. Ini adalah pertama kalinya ia melihat sang istri menangis setelah tahun ketika sang ayah yang tak lain mertuanya itu meninggalkan Hye-in sebatang kara. Taehyung perlahan berjalan mendekati Hye-in dan duduk di sebelahnya sambil memutar perlahan tubuh Hye-in supaya berhadapan dengannya. Jangan menangis. Taehyung mengusap lembut pipi Hye-in yang dipenuhi air mata. Air mata ini sangat berharga. Kau ingin membuangnya begitu saja? Ucap Taehyung sambil tersenyum tipis, membuat Hye-in yang tadinya menunduk mulai mengangkat wajahnya untuk menatap Taehyung. Apa Opa akan menceraikanku? Pertanyaan yang keluar dari mulut Hye-in membuat Taehyung perlahan memeluk wanita itu begitu erat. Apa yang kau katakan? Itu tidak akan pernah terjadi, ucap Taehyung. Tapi Oma dan apamu menginginkannya. Hye-in kembali menangis, membuat Taehyung menguraikan pelukannya dan menatap dalam kedua mata Hye-in. Itu keinginan mereka, bukan aku. Jadi berhenti menangis, ha? Hanya kau satu-satunya, Hye-in. Aku tidak akan pernah menceraikanmu atau menikah dengan wanita lain. Tidak akan. Taehyung kembali memeluk Hye-in mengusap lembut surai gadis itu. Seperti pagi-pagi biasanya, pria bermarga Kim itu bersiap untuk pergi ke kantor dengan sang istri yang juga selalu menjalankan kewajibannya. Pintu kamar mandi terbuka menampakkan Taehyung yang baru saja keluar dari kamar mandi. Pria yang tadinya asik mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil itu pun mengukir senyum kala atensinya mendapati sang istri yang sedang menyiapkan baju kantornya. Perlahan ia berjalan dan langsung memeluk Hye-in dari belakang, membuat wanita itu sedikit terperanjat kaget. Opa, kau mengagetkanku. Hye-in sontak menggenggam tangan Taehyung yang melilit di perutnya. Maaf,
Taehyung tertawa tanpa melepaskan pelukan. Rasanya aku tidak ingin ke kantor. Aku ingin memelukmu seperti ini sepanjang hari, ucapnya sambil mengeratkan pelukan dan mengecup pipi Yen. Yen tersenyum lebar kala mendengar itu. Ia sedikit mendongak ke belakang untuk menatap Taehyung. Aku sudah bangun pagi-pagi untuk menyiapkan keperluanmu, tapi kau tidak mau bekerja, ha? Tidak bisa. Yen berbalik dan mengambil baju yang ia letakkan di kasur. Cah, bajumu, pakai sekarang, opa. Jika tidak, kau akan telat nanti. Yen tersenyum manis dan langsung mengubah wajahnya datar dan hendak melangkah pergi. Taehyung terkekeh melihat ekspresi wajah Yen yang berubah seketika. Ia kembali menarik tangan Yen yang membuat langkah wanita itu terhenti. Sarangnya, Taehyung berucap sambil tersenyum manis. Berhenti menggodaku. Pakai bajumu sekarang dan turun sarapannya, nanti keburu dingin. Yen menepis tangan Taehyung dan kembali melangkah pergi meninggalkan Taehyung yang tertawa melihat ekspresi Yen yang kesal. Ya, opa serius? Taehyung berteriak membuat Yen yang di luar kamar bisa mendengarnya. Pakai bajumu, opa, teriak Yen dari luar membuat Taehyung kembali terkekeh sambil menggeleng-gelengkan kepala. Taehyung menghampiri Yen yang sedang menata makanan dan langsung mencium pipi sang istri sebelum tubuhnya ia dudukkan di kursi meja makan. Selalu saja, kenapa suka sekali mengagetkanku, ah? Omelnya sambil ikut beranjak duduk. Taehyung berdiri begitu selesai sarapan, diikuti Yen yang ikut berdiri membenarkan dasi sang suami. Pria bermarga Kim itu tak henti menatap wajah sang istri yang menurutnya sangat cantik saat memasangkan dasinya. Karena wajah wanita itu terlihat begitu serius, tapi seperti agak kebingungan karena takut lilitan yang ia pasangkan itu salah. Cah, selesai. Yen mengusap baju Taehyung kala terlihat rapi dan beralih mengambil tas Taehyung untuk diberikannya. Mau, ucapnya tersenyum manis dan menggandeng tangan Yen untuk berjalan ke depan. Taehyung mengecup kening Yen. Ya, itu adalah rutinitas pagi yang membuat siapa saja pasti iri melihatnya. Opa pergi dulu, ucap Taehyung yang Yen balas dengan anggukan. Menatap kepergian mobil Taehyung membuat Yen menghela nafas dan kembali masuk ke rumah. Seperti biasa, Taehyung selalu sibuk dengan pekerjaan kantornya. Hingga beberapa saat kemudian, deringan ponsel berhasil mengalihkan pandangan pada layar komputer. Oma. Sepulang dari kantor, tolong jemput Oma di bandara ya. Bandara? Kenapa Oma di sana? Kau lupa hari ini kepulangan Solgi. Kau juga temani Oma nanti membawa Solgi ke makam apanya. Aku bisa menjemput Oma, tapi tidak bisa menemani kalian ke makam Tuan Kang. Yen pasti menungguku. Terserah padamu, ucapnya langsung menutup telepon. Taehyung kembali menghela nafas kasar. Kenapa kedua orang tuanya itu masih tidak mengerti perasaannya? Bagaimana mungkin ia bisa menerima permintaan Tuan Kang, sedangkan ia sudah memiliki istri yang sangat ia cintai?
Taehyung kembali menghela nafas kasar. Oma nih, seorang gadis cantik bertubuh ideal terlihat berlari dari langsung memeluk wanita parubaya yang tak lain adalah ibu dari Kim Taehyung. Bagaimana kabarmu? Tanyanya setelah berpelukan. Baik, ucapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena tidak bisa datang ke pemakaman sang ayah. Nyonya Kim yang mengerti akan yang dirasakan Sulgi lantas langsung memeluk upaya mencoba memberikan ketenangan. Gincana, ayahmu sudah bahagia di atas sana, ucap Nyonya Kim yang membuat Sulgi hanya bisa mengangguk dengan air mata yang keluar begitu deras. Gimana Taehyung? Kenapa anak itu lama sekali? Mungkin masih ada sedikit pekerjaan, Oma nih. Oma, panggilnya. Akhirnya, kenapa kau lama sekali ya? Bawa barang Sugi. Nyonya Kim terlihat kesal dengan anaknya itu karena sudah membuatnya menunggu begitu lama. Taehyung dengan yang sudah terbiasa dengan cara bicara ibunya itu hanya menghela nafas. Selama di perjalanan, Nyonya Kim bercerita begitu banyak dengan Sulgi yang membuat Taehyung bosan dan akhirnya membuka suara. Aku sudah minta tolong sekretarisku untuk menjemput Oma nanti di pemakaman. Ucapnya membuat ekspresi Nyonya Kim langsung berubah. Jadi kau benar-benar tidak ingin ikut? Oh ayolah Taehyung, Tuan Kang sudah seperti ayahmu juga. Kau tidak ingat bagaimana kasih sayangnya? Tapi baru saja Taehyung ingin membuka suara lagi, perkataan Sulgi membuat ucapannya terhenti. Aku dengar di waktu pemakaman ayah kau sedang di luar negeri. Ayah pasti ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Sulgi memasang wajah sedihnya membuat Taehyung berpikir bahwa ada benarnya juga. Jika ia tidak bisa mengabulkan permintaan terakhir Tuan Kang, setidaknya ia datang, bukan? Hien sedari tadi menunggu Taehyung di meja makan. Kenapa Taehyung belum pulang? Apa dia lembur? Tapi kenapa tidak mengabariku? Ucapnya sambil menatap ponsel yang ada di tangannya dan berharap Taehyung menelponnya. Waktu terus berlalu. Hien tak henti-henti menatap jam kala Taehyung masih belum menampakkan diri. Sedangkan di luar sana, langit sudah mulai terlihat gelap, yang membuat ekspresi Hien seketika berubah menatap makan malam yang sudah ia siapkan pasti mulai dingin. Taehyung masuk dengan langkah terburu-buru, sampai seketika langkahnya melambat kala atensinya menatap Hien yang sudah tertidur di meja makan. Sudah kuduga, ucapnya kemudian perlahan melangkah mendekati Hien. Taehyung duduk di kursi tepat di sebelah Hien. Ia menatap wajah sang istri yang sudah tertidur karena kelelahan. Perlahan tangannya terangkat dan mengusap lembut suara Hien yang membuat gadis itu tersentak dari tidurnya. Opa sudah pulang, ucapnya sambil mengucapkan kedua matanya supaya dapat melihat dengan lebih jelas. Taehyung mengangguk. Kenapa tidur di sini? Kan Kak Opa menyuruhmu untuk tidak menunggu jika Opa pulang telat. Taehyung memperbaiki rambut Hien yang sedikit berantakan. Ada rasa penyesalan di dalam hatinya karena membuat Hien menunggu. Kenapa tidak mengabariku? Lihatlah, makanannya sudah dingin, ucap Hien membuat Taehyung menatap setiap makanan yang sudah Hien siapkan untuknya. Tapi tanpa wanita itu ketahui, Taehyung sudah lebih dulu makan di luar
karena paksaan sang ibu yang memintanya makan malam bersama Sugi dan juga Tuan Kit. Nyian, ekspresi Taehyung seketika berubah. Ia merasa sangat bersalah karena membiarkan Yen menunggunya, bahkan sampai tertidur. Setidaknya tadi ia mengirimkan sedikit pesan untuk wanita itu. Pasti kau belum makan. Duduk saja, biar opa hangatkan dulu makanannya. Kita akan makan bersama. Taehyung berdiri dan mengambil piring. Apa yang opa lakukan? Biar aku saja. Opa pasti lelah bekerja seharian. Yen tersenyum manis, membuat hati Taehyung semakin terasa sesak. Ia tidak mungkin memberitahukan yang sebenarnya jika dia pulang terlambat karena menemani Sugi dan omanya, bahkan makan malam bersama tanpa dirinya. Itu pasti akan membuat Yen sedih. Kalau begitu opa mandi dulu bentar, ucapnya sambil mengacak rambut Yen dan berlalu pergi, membuat Yen tersenyum dan melanjutkan aktivitasnya untuk memanaskan kembali semua makanan yang sudah dingin. Yen kembali menata makanan yang sudah ia hangatkan ke atas meja. Selagi asik menata, layar ponsel Taehyung yang ia tinggalkan di atas meja menyala, membuat atensi Yen yang teralihkan. Sebuah pesan masuk. Perlahan Yen meraih ponsel itu dan melihat isi pesan tersebut. Taehyung, sepertinya dompetku ketinggalan di mobilmu tadi. Bisakah kamu menyimpannya terlebih dahulu? Begitulah isi pesan yang Yen lihat atas nama Sugi itu. Kenapa dompet wanita itu bisa di dalam mobil Taehyung? Kemana mereka sampai Taehyung dan Sugi satu mobil? Yen mematung dengan berbagai pertanyaan yang muncul di dalam benaknya. Kau sudah siap menghangatkannya? Kaji kita makan, ucap Taehyung yang memeluk Yen dari belakang, membuat Yen tersadar dari lamunannya. Opa, ini ponselmu. Yen menoleh dan mengulurkan ponsel itu pada Taehyung, yang membuat Taehyung menguraikan pelukannya dan mengambil ponsel itu. Oh, ini apa meninggalkannya tadi? Tidak masalah. Kaja, makan sekarang. Taehyung hendak duduk, namun terhenti dalam menyadari Yen diam dengan tatapan kosong ke bawah. Tanyanya singkat. Ada pesan. Yen menatap Taehyung sekilas dan langsung beranjak duduk dengan raut wajah sedih, membuat Taehyung sedikit bingung dan membuka ponselnya. Begitu ia membuka pesan tersebut, ia jadi tahu kalau raut wajah Yen yang berubah seperti itu pasti karena sudah membaca pesan itu. Taehyung menatap Yen yang diam. Ia beranjak duduk dengan tatapan yang tak lepas pada wanita itu. Bukankah wanita itu? Yen bertanya tanpa menatap wajah Taehyung. Taehyung menghela nafas. Sepertinya takdir memang tidak mengizinkannya untuk menyembunyikan apapun dari istrinya ini. Nih, dia, Kang Sugi. Ucapan Taehyung yang membuat dia langsung menoleh. Tapi jangan salah paham dulu. Apa akan menjelaskannya? Ucapnya dan langsung menceritakan semuanya secara detail. Iya nih, Taehyung menggenggam tangan Yen. Yen tersenyum tipis dan berbalik menggenggam tangan Taehyung. Tidak perlu minta maaf, opa. Itu tidak salah. Hanya makan malam bersama kan? Baiklah. Kalau begitu kita tidak perlu makan makanan ini. Aku tak ingin kau memaksakan diri untuk makan lagi padahal kau sudah makan. Tidak. Apa yang kau lakukan? Siapa bilang opa memaksakan diri? Opa memang masih lapar. Taehyung dengan cepat menahan tangan Yen yang ingin membawa makanan itu kembali. Apa yang kau lihat? Cepat, ambilkan makanannya. Apa sudah tidak tahan? Taehyung menyodorkan piring dengan ekspresi analnya yang ekspresi anak 5 tahun.
yang sangat kelaparan, membuat Ian langsung tersenyum dan beranjak mengambilkan makanan untuk suaminya itu. Taehyung tersenyum kalau melihat Ian juga kembali tersenyum. Ia tahu betul apa yang dirasakan gadis itu, dan hanya ini yang bisa Taehyung lakukan untuk membuat Ian kembali baik, meskipun tanpa Taehyung ketahui bahwa Ian sebenarnya juga. Taehyung bersikeras seperti ini karena Taehyung tidak ingin mengecewakannya. Satu minggu kemudian. Selama 1 minggu sejak kehadiran Seolgi, rumah tangga Yeon dan Taehyung selalu dilalui dengan pertengkaran. Bukan karena Yeon terlalu cemburu, tapi mertuanya itulah yang selalu menampakkan kesungguhannya untuk Taehyung mau menikahi Seolgi. Meskipun Taehyung selalu menekankan pada Yeon bahwa dia tidak akan menikah Seolgi. Tapi wanita mana yang sanggup melihat mertuanya lebih memuja-muja wanita lain di depan suaminya sendiri? Dan hal itulah yang tidak pernah mau Taehyung mengerti dari Yeon. Malam yang sudah larut ditambah hujan deras pasti membuat tidur siapapun semakin nyenyak. Termasuk pria bermarga Kim ini. Wajah tampan yang mempesona akan membuat siapapun takkan lelah memandangnya, termasuk Yeon. Mengingat besok pagi adalah hari kelahiran sang suami, membuat Yeon sangat enggan menutup matanya. Ia tersenyum menatap setiap inci wajah Taehyung. Sebuah kejutan di mana Taehyung akan tahu bahwa ia sedang menganak anak yang sudah mereka berdua nanti-nanti selama 1 tahun ini. Ya, wanita itu sedang mengandung keturunan pewaris keluarga Kim. Yeon baru mengetahui bahwa ia hamil dari 3 hari yang lalu. Mengingat besok pagi adalah hari ulang tahun Taehyung, jadi ia berpikir untuk membungkam mulutnya terlebih dahulu, agar kabar ini menjadi kebahagiaan yang lebih untuk Taehyung. Yeon sangat berharap dengan kehadiran bayi di perutnya akan membuat hubungannya dengan Taehyung kembali harmonis seperti dulu lagi. Mengingat belakangan ini mereka selalu bertengkar karena Yeon yang selalu mengadu bahwa Oma Taehyung selalu merayunya agar Yeon mau merestui Taehyung untuk menikahi Seolgi. Tapi Taehyung sangat muak mendengar hal itu dari Yeon. Ia sudah menekankan pada Yeon untuk mengabaikan permintaan ibunya itu. Tapi namanya perempuan, itu akan sangat tidak nyaman, bukan? Kenapa Taehyung juga tidak mengerti dengan apa yang dirasakan Yeon? Sengaja kayak opa. Yeon memeluk Taehyung dari belakang saat Taehyung sedang mengancing bajunya. Ya, kau mengagetkan opa. Kapan kau bangun, ha? Taehyung tersenyum sambil berbalik dan memegang pinggang Yeon, membuat Yeon mengalungkan tangannya ke leher Taehyung. Yeon, sebenarnya aku sudah bangun dari tadi, hanya saja aku ingin membuatmu kaget pagi ini. Engkau berhasil, Nyonya Kim, menarik pinggang Yeon untuk semakin dekat dengannya. Ucap Yeon pelan sambil mengembangkan senyuman yang begitu manis. Gak mau, mana kado untuk apa? Taehyung bertanya dengan wajah yang semakin ia dekatkan menyisakan 5 cm saja dengan wajah Yeon. Sudah kusiapkan, tapi apa? Alis Taehyung terangkat kala Yeon menggantungkan ucapannya.
tapi akan kuberikan nanti, karena aku ingin hari ini kita jalan-jalan dan dinner romantis. Bagaimana? Ian tersenyum menutup kedua mani Taehyung. Tentu saja. Aja, siap-siap. Suara pesan masuk dari ponsel Taehyung membuat mulutnya menguraikan pegangannya pada pinggang Yen dan beralih merogoh ponsel yang ada di dalam saku celananya. Ada apa? Yen melihat perubahan raut wajah Taehyung saat ia membaca pesan tersebut. Oma sudah membooking restoran. Dia ingin makan-makan bersama untuk merayakan ulang tahunku sekaligus untuk makan malam perpisahan, karena katanya Sogi akan kembali ke luar negeri 3 hari lagi. Ian terdiam dengan raut wajah datarnya. Aku tidak mau dia datang di hari spesialmu. Tidak bisakah kita saja yang makan malam? Aku, Opa, Oma, dan apa? Tidak bisa. Mama sudah menyiapkannya. Kau tahu dia sangat... Iya, aku tahu. Kedua orang tuamu itu selalu mencari cara untuk mendekatkanmu dengan wanita itu. Kita sering bertengkar, pasti gara-gara mereka. Aku lelah, Opa. Kenapa kedua orang tuamu tidak memikirkan perasaanku? Aku tidak suka mereka mengganggu rumah tangga kita terus. Jadi selama ini kau menganggap orang tua aku pengganggu? Ekspresi Taehyung seketika berubah membuat Yen yang tadi juga emosi tersadar. Taehyung pasti marah lagi dengannya karena mengucapkan hal yang padahal memang faktanya. Kedua orang tuanya itu selalu bermuka dua di depan Taehyung. Tapi pria itu masih saja tidak sadar. Bukan begitu. Cukup, Yen. Kenapa belakangan ini ucapanmu tentang orang tua aku selalu kasar? Aku tidak suka kau berbicara seperti itu lagi, ucapnya dan berlalu pergi. Ian masih berdiri mematung. Tangannya perlahan memegang perutnya. Air mata yang tadinya ia tahan mulai keluar dari pelupuknya. Taehyung yang dulunya bahkan tidak pernah meninggikan suaranya pada Yen, tapi belakangan ini itulah yang sering Yen dapatkan. Yen mengusap kasar wajahnya kala air mata itu sudah membasahi pipinya. Walau terasa sakit, dia harus tetap bersabar. Ya, walau hari ini sepertinya tidak akan menjadi hari yang sangat membahagiakan, seperti yang dibayangkannya tadi malam. Setidaknya nanti malam ia juga bisa memberitahukan kepada kedua orang tua Taehyung bahwa dia sedang mengandung cucu mereka, dan berharap agar kedua mata hati mereka terbuka dan membiarkan rumah tangga Yen berjalan seperti dulu lagi. Sebelum Tuan Kang meninggalkan permintaan terakhir pada Tuan Kim yang membuat Tuan Kim jadi seegois sekarang. Seperti yang direncanakan orang tua Taehyung tadi siang, Yen dan Taehyung akan pergi makan malam bersama di restoran yang sudah mereka siapkan. Yen bergegas masuk ke mobil, kala Taehyung sudah dari tadi menunggunya. Wanita itu hanya memasang wajah sedihnya, tidak terlihat kesenangan sedikit saja. Taehyung yang dulunya jika pergi kemana-mana akan selalu menunggu Yen di dalam rumah. Bahkan jika berpergian, ia selalu membukakan pintu mobil untuk Yen. Tapi tidak belakangan ini. Keduanya terasa semakin jauh. Di perjalanan pun hanya ada keheningan. Raut wajah Taehyung yang datar dengan tatapan elangnya kejalanan membuat wanita di sampingnya hanya bisa menunduk. Apa kau masih marah padaku?
Yean menatap wajah pria yang ada di sampingnya. Nian, ucapnya lagi kembali menunduk kala Taehyung tak merespon apapun. Taehyung sedikit melirik kalau suara Yean tak lagi terdengar. Ia melihat istrinya itu hanya menunduk sambil meremas tangannya. Taehyung menghela nafas dan meraih tangan Yean lalu menciumnya, membuat Yean seketika menoleh. Apa tidak suka kau memasang wajah seperti itu di hari spesial, Pak? Taehyung mencium tangan Yean yang mengelusnya lembut untuk kedua kalinya. Yean yang merasakan itu hanya bisa tersenyum tipis dan langsung menyandarkan kepalanya ke bahu Taehyung. Jalanan gelap yang dipenuhi cahaya kendaraan membuat Yean kembali termenung. Kenapa rumah tangganya jadi seperti ini? Kemana perginya kebahagiaan yang dulu selalu bersamanya? Apa akan menghilang secepat ini? Taehyung dan Yeon memasuki ruangan VIP di restoran itu. Terlihat di sana sudah ada Tuan Kim, istrinya dan juga Seulgi. Oma, apa? Ucap Yeon memeluk satu persatu mertuanya itu sebelum beranjak duduk. Semua makanan sudah terhidangkan, seperti dugaan Yeon. Tiada waktu bagi kedua orang tua Taehyung membangga-banggakan prestasi Seulgi dalam berbisnis. Mereka hanya membicarakan bisnis, dan bisnis, yang seolah menyindir Yeon yang hanya lulusan SMA. Opa, aku ke toilet sebentar, ucap Yeon pelan dan berlalu pergi, membuat Taehyung menoleh. Taehyung menatap kepergian Yeon. Ia tahu betul apa yang dirasakan istrinya itu. Ia sebenarnya juga muak harus mendengarkan ocehan kedua orang tuanya itu. Tapi Taehyung tak ingin berpikir banyak. Toh wanita itu juga akan pergi dalam 3 hari ini. Yeon kembali dari toilet dan kembali duduk di samping Taehyung dengan senyum palsu yang ia pancarkan. Cah, Kaja makan. Yeon, kau membawanya kan? Ucap Tuan Kim membuat semua menoleh ke arah Yeon. Oh, ya, tentu apa? Ucap Yeon kala ingat dia melupakan sesuatu. Yeon mengeluarkan kotak makan dari paper bag yang ia bawa, membuat kening Taehyung seketika mengerut. Apa itu? Japchae kesukaan apa? Dia bilang dia rindu masakanku, jadi aku membuatkannya, ucap Yeon sambil tersenyum dan memberikan japchae itu pada Tuan Kim. Taehyung menatap setiap pergerakan Yeon. Ia menyesal karena memarahi wanita itu tadi siang. Ia sadar, Yeon mengucapkan kata kasar hanya karena sedang emosi. Lagi pula, selama ini Yeon sangat menghormati kedua orang tua Taehyung. Suara yang membuat semuanya menoleh termasuk Taehyung yang dari tadi menatap Yeon. Apa nih? Teriak Seulgi kaget karena melihat Tuan Kim sedikit sesak nafas dan terjatuh ke lantai, yang membuat semuanya langsung panik dan berdiri menghampiri. Oma Taehyung langsung menarik lengan Taehyung.
Seru Taehyung mencoba menyadarkan Tuan Kim. Teriak Nyonya Kim meremas kuat kedua bahu Yen yang membuat dia terperanjat kaget. Teriak Taehyung langsung kembali berdiri kala melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Ucap Yen bergetar. Dengan wajah panik, Taehyung kembali ke arah meja dan mengambil kotak makan yang berisi japchae buatan Yen. Taehyung mengaduk-ngaduk japchae tersebut dan mendekatkan makanan itu ke indera penciumannya. Bubuk kacang? Kau memasukkan bubuk kacang? Tanya Taehyung pelan membuat Yen menggeleng cepat. Teriak Solgi membuat Taehyung dan ibunya sadar dan kembali menghampiri Tuan Kim yang tergeletak. Solgi pun bergegas memanggil beberapa pelayan restoran untuk membantu Taehyung mengangkat tubuh ayahnya. Begitu para pelayan mengangkat tubuh Tuan Kim dan membawanya keluar, Taehyung menatap Yen yang mematung dengan tatapan tertuju ke arah Tuan Kim. Seperdetik kemudian, Yen menoleh dan ia melihat Taehyung menatapnya dengan tatapan kecewa, membuat Yen menggeleng dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Taehyung melangkah besar menyusul sang ayah, membuat Yen berlari mengikuti Taehyung. Taehyung bergegas hendak masuk ke mobil saat Tuan Kim, ibunya, dan Solgi juga sudah di dalam sana. Namun langkah Taehyung terhenti kala Yen menahan tangannya. Ucapan Yen terpotong kala Taehyung berbalik menatapnya sambil menepis kasar tangan Yen. Apa? Kau mau bilang apa? Kau tahu sendiri apa alergi kacang, lalu untuk apa memasukkannya? Aku kecewa padamu, Yen. Taehyung menatap sejenak kedua mani Yen yang mengeluarkan air mata, dan kembali melangkah masuk ke dalam mobil, meninggalkan Yen yang masih berdiri mematung di depan restoran itu. Yen menatap mobil Taehyung yang melaju meninggalkannya sendiri di sana. Hatinya terasa begitu sesak. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa Taehyung meninggalkannya sendiri di bawah langit yang sudah larut? Kesalahan apa yang ia buat sampai Taehyung setega ini padanya? Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Apa yang terjadi? Tanyanya Kim dengan raut wajah yang sangat khawatir. Ya, itu dikarenakan bubuk kacang yang Tuan Kim makan. Tuan Kim punya alergi kacang-kacangan karena penyakit asmanya. Jadi lain kali mohon untuk memperhatikan lebih apa saja yang ia makan. Jelas dokter membuat Taehyung hanya bisa menatap kosong. Sebaiknya Tuan Kim dirawat beberapa hari dulu. Takutnya asmanya kambuh lagi. Kalau begitu saya permisi, ucap dokter dan berlalu pergi.
Oma sungguh tidak mengerti dengan istrimu. Kenapa dia melakukan itu? Apa dia ingin membunuh ayahmu, ha? Jika tahu sifat aslinya seperti ini, lebih baik kau dari dulu menikahi Sulgi. Kenapa tidak menceraikannya saja? Cukup, Oma. Cukup. Aku tahu apa yang dilakukan istriku memang salah, fatal. Tapi aku mohon jangan pernah membanding-bandingkannya seperti ini lagi. Apa Uma tidak pernah berpikir alasan jika benar dia yang melakukan ini semua? Mungkin karena dia sudah lelah melihat kalian yang selalu ingin menikahkanku dengan Sulgi. Jadi kau mendukung istrimu itu untuk melakukan ini semua? Kau ingin melihat ayahmu tiada, Kim? Ucap Nyonya Kim emosi dan tidak percaya atas apa yang diucapkan putranya. Kenapa Taehyung membela Yeon yang jelas-jelas ingin membunuh ayahnya? Aku tidak membelanya. Aku hanya ingin Oma dan Apa berhenti membanding-bandingkannya dan berhenti membahas perjodohan. Apalagi sampai membahas perceraian. Aku sudah punya istri dan aku sangat mencintainya. Kenapa kalian masih tidak mengerti? Jadi kau masih mencintai wanita yang ingin membunuh ayahmu? Ucap Nyonya Kim. Taehyung, Omoni benar. Apa yang dilakukan Yeon ini sangat fatal. Bagaimana jika suatu saat dia melakukan ini lagi? Aku tidak ingin kau menyesal di kemudian hari, Taehyung. Ucap Sulgi membuka suara kala sudah tidak tahan dengan mendengar perdebatan itu. Lebih baik kau diam. Siapa dirimu yang berani mencampuri urusan keluargaku? Kim Taehyung, teriak Nyonya Kim. Kenapa? Apa yang aku katakan memang benar. Dia hanya orang luar. Dia tidak pantas berbicara seperti itu terhadap istriku. Aku tahu betul Yeon seperti apa, dan aku tahu dia membuat kesalahan. Tapi kalian tidak bisa menghakiminya sendiri dan menyuruhku menceraikannya. Setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan. Tidak ada yang suci di dunia ini. Begitupun Yeon. Aku akan berbicara dengannya. Jadi kalian cukup melihat, tidak perlu mengomentari. Ucapnya dan berlalu pergi membuat Nyonya Kim dan Sulgi bungkam. Di sisi lain, Yeon masih terus berjalan menyusuri kegelapan. Tidak ada satu kendaraan pun yang terlihat karena malam sudah semakin larut. Kakinya terasa begitu pegal karena berjalan. Sampai seperdetik kemudian, ia merasakan kram yang membuatnya memutuskan untuk duduk sejenak di pinggir jalan. Ia hampir lupa jika sekarang di perutnya ada seseorang yang harus ia jaga. Ia tidak boleh terlalu lelah. Usia kandungannya masih sangat muda. Seru Yeon sambil mengusap perutnya, yang membuat buliran bening kembali jatuh satu persatu. Yeon beralih menatap ponselnya. Tak ada sedikit pun kabar dari Taehyung. Apa dia tidak ingat jika dia meninggalkan Yeon? Apa dia benar-benar setega itu? Rintik hujan tanpa sengaja menetes di layar ponsel Yeon, yang membuat wanita itu menatap langit malam. Apa akan turun hujan? Lalu bagaimana nasibnya? Di mana ia akan berteduh? Tidak mungkin jika dia kembali lagi ke restoran. Dia sudah berjalan sedikit jauh. Akan lebih baik jika Yeon mencari tempat berteduh di sekitar situ saja. Taehyung menghempaskan tubuhnya ke sofa.
dan memijit pelipisnya. Kepalanya benar-benar terasa begitu berat karena masalah yang terus-menerus menghampiri. Merasa sudah sedikit tenang, Taehyung beranjak untuk ke kamar. Namun ketika masuk keningnya sedikit mengerut kalau tidak melihat sosok Yeon di sana. Tidak ada panggilan masuk satupun. Kemana Yeon? Ini sudah sangat larut. Apa dia masih di restoran? Di luar sedang hujan lebat. Taehyung langsung bergegas ke bawah mengambil kunci mobil dan langsung pergi mencari Yeon. Di perjalanan, Taehyung tak henti-henti merutuki dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia meninggalkan Yeon sendiri di sana? Semarah apapun dia, seharusnya dia tidak meninggalkan Yeon sendirian, apalagi malam-malam seperti ini. Taehyung kembali ke restoran, namun penjaga restoran yang tersisa di sana mengatakan bahwa Yeon sudah dari tadi pergi, yang membuat Taehyung kembali melajukan mobilnya dengan perasaan menyesal dan sangat khawatir. Taehyung terus menyusuri jalanan, mencari Yeon. Ia sangat berharap tidak akan terjadi apa-apa dengan istrinya itu. Karena jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Taehyung juga mencoba menghubungi ponsel Yeon, akan tetapi ponsel wanita itu tidak aktif. Dengan wajah frustasi membuat Taehyung menghela nafas berat. Namun, tidak lama setelah itu sorot lampu mobil yang menembus derasnya hujan menangkap sosok wanita yang kemungkinan adalah istrinya. Semakin dekat mobilnya ke arah tersebut, hati Taehyung semakin terasa sangat sesak. Hatinya terasa dihantam sesuatu yang begitu besar. Taehyung melihat Yeon kehujanan di bawah pohon sambil meringkuk kedinginan, membuat hatinya terasa begitu tersayat. Yeon tidak sadar jika sebuah mobil berhenti di hadapannya. Ia hanya meringkuk dan kepala tertunduk dengan kedua tangannya ia letakkan di perutnya. Apa bayinya juga merasa kedinginan? Taehyung turun dari mobil dan sedikit berlari dengan sebuah payung menghampiri Yeon. Yeon tersadar kala rintik hujan sudah tidak membasahinya lagi. Ia melihat sepasang kaki berdiri di hadapannya, membuatnya perlahan mendongak menatap orang itu. Gumam Yeon pelan, membuat hati Taehyung semakin sesak. Melihat mata istrinya yang begitu sembab, dia pasti menangis dari tadi. Taehyung memang menyesal atas perlakuannya terhadap Yeon. Namun sekarang, jika dia menatap wajah wanita itu, bayang-bayang sang ayah yang terbaring di rumah sakit membuat rasa marahnya terhadap Yeon mendobrak hatinya. Taehyung meraih tangan Yeon dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ia marah atas apa yang dilakukan Yeon pada ayahnya. Namun di sisi lain, ia sangat mencintai wanita itu.
Di perjalanan hanya ada keheningan. Yen hanya bisa menunduk. Perlahan Taehyung membuka jaket yang ia pakai dan menaruhnya di pangkuan Yen. Tidak ada suara sedikit pun. Tatapan Taehyung pun hanya fokus ke jalanan. Yen memakai jaket itu perlahan. Biasanya Taehyung akan memakaikan jaket itu untuk Yen. Namun sekarang situasinya sudah berbeda. Yen keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang lebih hangat. Langkahnya memelan kala melihat Taehyung sudah duduk di birai kasur menunggunya, pasti untuk meminta penjelasan. Yen mendudukkan diri di samping Taehyung dengan tangan yang ia remas kuat. Kenapa melakukannya? Taehyung membuka suara membuat Yen mengangkat wajahnya dan menatap Taehyung. Opa benar-benar berpikir aku melakukannya? Ucap Yen dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Lalu siapa? Jelas-jelas capcay itu buatanmu. Dan dokter bilang penyebabnya memang dari bubuk kacang itu. Lalu apa lagi? Aku tahu kau tidak menyukai sikap orang tuaku kepadamu. Tapi haruskah melakukan hal seperti ini? Haruskah kau mempunyai niat untuk membunuh ayahku? Hati Yen terasa begitu sesak mendengar penuturan terakhir Taehyung. Apa sekarang Taehyung mencap dirinya sebagai seorang pembunuh? Kenapa kau tega mengatakan itu padaku? Aku tidak melakukan apapun. Aku sungguh tidak tahu bagaimana bubuk kacang itu bisa di sana. Ucap Yen bergetar dengan air mata yang sudah keluar dari pelupuknya. Aku tidak tahu, Yen. Intinya aku tidak ingin kejadian ini terjadi lagi. Kau tahu aku begitu mencintaimu. Kumohon jangan biarkan rasa cintaku ini hilang akan sikapmu. Tekan Taehyung dan beranjak ke atas kasur dan tidur membelakangi Yen. Yen terdiam sejenak. Ia memejamkan matanya erat dan menyeka air matanya. Tangannya yang terangkat mengelus perutnya sebelum ia akhirnya berdiri dan ikut tidur dengan membelakangi Taehyung. Apa yang akan terjadi dalam rumah tangganya ke depan jika kepercayaan Taehyung tak ada lagi untuk Yen? 2 minggu kemudian. Selama 2 minggu tidak ada hari yang benar-benar membahagiakan yang Yen dapatkan. Sejak kejadian 2 minggu yang lalu itu, sikap Taehyung benar-benar berubah. Jangankan melakukan hal-hal romantis seperti biasanya. Sekarang, ia bahkan tidak banyak berbicara lagi dengan Yen. Dan bahkan ia selalu meninggikan suaranya yang membuat Yen benar-benar merasa harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Bahkan saat sedang mengidam saja, Yen meminta sesuatu yang bahkan jika Taehyung seperti dulu padanya, itu akan sangat mudah dipenuhi. Tapi bagi Taehyung yang sekarang, itu sangat mustahil dipenuhi, walaupun memang sampai sekarang, Taehyung belum mengetahui apa Yen sedang mengandung darah dagingnya. Apa aku ingin sesuatu? Ucap Yen sambil memasangkan dasi Taehyung. Apa? Ucap Taehyung singkat yang membuat Yen kembali menatapnya sekilas dengan senyuman. Meskipun Taehyung tak pernah lagi tersenyum padanya, tapi Yen selalu berusaha untuk terus mengembangkan senyumannya di depan Taehyung.
Kau ingat topoki pedas yang sering kita beli saat kita pacaran dulu? Aku ingin itu ya. Ya, beli saat opa pulang saja, tidak apa-apa. Ya, ucap Yen memasang wajah memohonnya karena ia sedang mengidam. Yen sangat ingin memakan topoki pedas yang di sana, karena rasanya benar-benar lezat. Reso, ucap Taehyung kembali bercermin dan mengambil tasnya dan langsung pergi tanpa mengucapkan apapun lagi pada Yen. Yen menatap punggung Taehyung yang perlahan menghilang dari hadapannya. Jujur saya sangat merindukan Taehyung yang dulu. Taehyung yang sangat memperhatikannya, bersikap lembut, romantis, dan selalu mengembangkan senyuman kepadanya. Yen menunggu kepulangan sang suami. Kala melihat jam sudah menunjukkan jam pulang kantor Taehyung. Yen sudah menyiapkan makanan kesukaan Taehyung dan berharap Taehyung juga membawakan topoki yang ia inginkan. Bayinya yang di dalam sana benar-benar sudah tidak sabar ingin memakan topoki pedas itu. Dan tidak lama kemudian terdengar suara mobil yang tak lain adalah Taehyung yang baru saja pulang. Pria itu melangkahkan kaki masuk ke rumah dan menghampiri sang istri yang menunggunya di meja makan. Kau membawanya? Tanya Yen tersenyum lebar kala Taehyung menundukkan dirinya dan memberikan sebungkus topoki kepada Yen tanpa mengatakan apapun. Yeay, gemau opa, ucap Yen sambil tersenyum yang tak dibalas apapun oleh Taehyung. Yen pun meletakkan terlebih dahulu bungkus topoki itu dan beralih mengambilkan makan malam kesukaan Taehyung. Aku membuatkan makanan kesukaan opa, ucap Yen. Gemau, seru Taehyung sambil mulai menyuapkan makanan ke mulutnya. Melihat Taehyung sudah mulai makan, Yen pun mulai membuka topokinya dan mulai memakannya. Raut wajah yang tadinya terlihat senang seketika berubah kala satu suapan masuk ke mulutnya. Itu bukan topoki yang ia mau. Opa, ini bukan topoki yang kuinginkan, ucap Yen menjauhkan topoki itu. Memang bukan, kau tahu sendiri tempat itu jauh dari kantorku. Makan saja yang itu, toh itu juga topoki pedas, ucap Taehyung datar. Tapi aku ingin topoki yang di sana, seru Yen. Taehyung membanting sendok yang ia pegang dengan kasar membuat Yen terperanjat kaget. Ya sudah, pergi beli sendiri sana. Kau tahu aku lelah bekerja seharian, aku pula ingin mendapat ketenangan bukan mendengar ocehanmu, Yen. Kau membuat nafsu makanku hilang, ucapnya berlalu pergi setelah mendorong piring di depannya. Yen menatap kosong piring makan Taehyung yang masih tersisa. Buliran bening kembali menetes satu persatu. Dia benar-benar merasa takut sekarang. Kenapa Taehyung menjadi sekasar ini? Sepulang dari kantor, Taehyung berniat menjenguk ayahnya karena beberapa hari yang lalu ibunya selalu menelpon dan menyuruh Taehyung untuk datang ke rumah sakit. Namun Taehyung tak merespon apapun karena ia tahu tujuan ia disuruh ke sana pasti untuk mendengar permintaan konyol itu lagi. Namun keningnya seketika mengerut kalau ruangan itu sudah rapi dan tidak berpenghuni.
Taehyung bertanya pada resepsionis yang mereka jawab bahwa Tuan Kim sudah pulang kemarin. Yang buat Taehyung termenung, bukankah ibunya mengatakan keadaan ayahnya semakin parah? Lalu kenapa sudah dibawa pulang? Jadi kau benar-benar akan pergi, ucap Tuan Kim kala Sulgi datang ke rumahnya. Apa Nim? Terima kasih untuk selama ini. Aku harus kembali keluar. Pekerjaanku sudah menumpuk. Lagi pula tidak ada yang akan aku lakukan lagi di sini, bukan? Tersenyum. Maafkan kami ya, kami tidak berhasil memenuhi permintaan terakhir ayahmu. Taehyung sangat keras kepala. Cintanya pada Yeon sudah sangat membutakannya. Padahal kau cantik dan berpendidikan. Ucap Nyonya Kim mengelus lembut surai Sulgi. Benar, semua rencana kita tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Kita sudah susah payah memasukkan bubuk kacang itu saat mereka lengah, dan ayah juga harus berpura-pura sakit di rumah sakit itu, mengeluarkan uang untuk membayar dokter itu, dan menginap di rumah sakit beberapa minggu. Tapi tidak ada hasil. Benar-benar sia-sia, ucap Tuan Kim panjang lebar karena rencana mereka gagal. Sudahlah apa Nim, bukankah sudah kukatakan dari awal? Taehyung sepertinya sangat mencintai istrinya, tidak akan mudah untuk Taehyung tertarik padaku. Ucap Sulgi membuat Tuan Kim dan Nyonya Kim ikut terkekeh. Mereka tidak pernah berpikir dampak untuk rumah tangga Yeon dan Taehyung karena kejadian itu akan seperti apa. Jadi ini semua rencana kalian? Teriak Taehyung yang membuat ketiganya kaget atas kedatangan Taehyung tiba-tiba. Yeon duduk di tepi kasur sambil membolak-balikkan layar ponsel. Ia sedang mengidam lagi, rasanya ingin memakan es krim vanila dan beberapa coklat. Jam menunjukkan pukul 7 malam, di mana biasanya Taehyung sudah di perjalanan pulang. Bisakah Taehyung singgah sebentar membelikan ini untuknya? Tapi Yeon terlalu takut meminta itu. Ia takut jika Taehyung tidak benar membelikan apa yang dia inginkan, dan itu akan membuat Taehyung marah lagi padanya. Yeon menghela nafas dan memasukkan ponselnya ke dalam laci nakas yang ada di samping kasurnya. Sepertinya mulai sekarang ponsel itu sudah tidak berguna lagi. Taehyung tidak pernah menelpon padanya lagi. Lalu apa gunanya ia selalu membawa benda itu? Dia akan membeli es krim dan coklat yang dia inginkan sendiri. Itu akan lebih baik. Sejak kapan kau di sini? Tanya Nyonya Kim bergetar. Aku tidak menyangka kalian berbuat seperti ini. Kalian pikir pernikahan itu permainan, ha? Kalian para orang tua seharusnya lebih tahu dan paham dengan janji apa yang diucapkan di atas altar pernikahan. Tapi apa ini? Kalian berusaha membuat kepercayaanku atas istriku sendiri runtuh. Dan orang tua seperti apa yang menginginkan anaknya mempunyai istri dua, ha? Aku benar-benar bodoh karena masuk ke dalam permainan kalian. Dan aku juga kecewa. Sangat kecewa. Karena aku dilahirkan dari keluarga yang tidak bermoral seperti ini. Ucap Taehyung melangkah besar. Panggil Nyonya Kim tapi tidak ada respon apapun. Ketiga orang itu membeku kalau ucapan Taehyung masih terngiang-ngiang.
Taehyung berteriak frustasi. Bagaimana bisa dia sebodoh ini? Kenapa bisa-bisanya dia dengan mudah mempercayai permainan kedua orang tuanya? Bagaimana jika Ian tahu? Dia pasti benar-benar kecewa. Taehyung turun dari mobil dan melangkah besar masuk ke rumah. Dia sudah tidak sabar ingin memeluk istrinya dan minta maaf sebesar-besarnya. Namun ia tidak mendapati Ian di meja makan. Padahal makan malam sudah tertata di sana. Taehyung pun beranjak ke kamar karena Ian pasti berada di kamar. Langkahnya memelan. Ia juga bergegas mengecek kamar mandi, tapi wanita itu juga tidak ada di sana. Taehyung mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Yeon. Namun suara ponsel berbunyi membuat Taehyung mendekat ke arah tersebut. Apa Yeon meninggalkan ponselnya? Taehyung mematikan ponsel kala melihat ponsel Yeon berada di dalam laci sana. Kenapa Yeon meninggalkannya? Dan di mana dia sekarang? Setelah berpikir sejenak, Taehyung hendak melangkah pergi. Namun atensinya melihat sesuatu, sebuah benda berukuran kecil. Taehyung duduk di pinggir kasur dan mengambil benda tersebut. Matanya sontak melebar kala menatap dua garis merah yang ada di benda itu. Apa Yeon hamil? Tatapan Taehyung seketika kosong. Pikirannya dipenuhi akan perlakuannya selama ini. Yeon sering muntah-muntah di tengah malam, tapi dia mengabaikannya. Dan makanan, apa Yeon sedang mengidam? Makanya dia selalu meminta sesuatu pada Taehyung. Dia sama sekali tidak peduli dengan Yeon sejak kejadian permainan kedua orang tuanya itu. Air mata membendung di pelupuk mata Taehyung. Ingin rasanya ia memukul dirinya sendiri. Kenapa matanya begitu tertutup pada Yeon? Sebelum menikah, dia tahu betul bagaimana Yeon. Tapi kenapa dia dengan mudah mempercayai permainan kedua orang tuanya itu? Taehyung menyeka air matanya kasar. Ia harus memperbaiki semuanya. Tapi di mana Yeon? Taehyung beranjak dari duduknya dan berlari keluar ingin mencari Yeon. Langkah Taehyung memelan kala melihat Yeon baru saja masuk rumah dengan kantong plastik yang Yeon lihat sambil tersenyum-senyum. Merasa sangat senang dengan es krim dan coklat keinginannya sudah ia dapatkan, Yeon pun mengangkat pandangannya lurus, namun langkahnya seketika berhenti karena melihat Taehyung perlahan berjalan ke arahnya. Entah kenapa, tangannya dengan cepat menyembunyikan kantong plastik tersebut. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Kenapa rasa takut menghampiri Yeon? Opa, kau sudah pulang? Apa kau sudah makan? Mia nih, aku tadi keluar sebentar, ucap Yeon bergetar, tapi Taehyung tidak merespon apapun. Taehyung terus berjalan sampai langkahnya berhenti di hadapan Yeon. Yeon seketika menunduk dan menggigit bibir bawahnya. Apa Taehyung akan marah lagi? Apa yang kau bawa? Tanyanya melirik sesuatu yang Yeon sembunyikan. Yeon hanya berdiam dengan kepala yang masih tertunduk, membuat Taehyung langsung mengambil kantong plastik itu. Opa, ucap Yeon kala Taehyung merampas kantong itu. Namun ia kembali menunduk karena tidak sengaja menatap mata Taehyung seolah sekarang sangat menakutkan bagi Yeon. Taehyung membuka kantong plastik itu. Terlihat di sana beberapa macam es krim rasa vanila dan juga beberapa coklat, membuat hati Taehyung kembali terasa sesak.
Aku hanya keluar sebentar membeli itu. Maaf, aku pikir Opa belum akan sampai ke rumah saat aku kembali. Ucap Ian masih menunduk. Taehyung tiba-tiba memeluk Ian erat, membuat Ian begitu kaget. Kenapa kau tidak memberitahu Opa? Kenapa kau menyembunyikannya? Suara Taehyung terdengar begitu serak membuat Ian mencoba melepaskan pelukan Taehyung dan Taehyung pun menguraikan pelukannya. Apa yang Opa katakan? Tanya Ian memberanikan diri menatap Taehyung. Taehyung mengeluarkan tespek yang ia temukan, membuat mata Ian kembali berkaca-kaca. Taehyung sudah mengetahui bahwa dia hamil. Kenapa tidak memberitahu Opa? Denny, kau tahu kau sedang hamil, kenapa keluar sendiri dan bahkan tidak membawa ponsel? Kau bisa meminta untuk Opa membelikannya. Opa tidak ingin terjadi sesuatu denganmu dan bayi kita. Ucap Taehyung panjang lebar sambil menggosok rambut Ian, membuat air mata yang membendung di pelupuk mata Ian kembali mengalir. Jangan kan meminta sesuatu. Berbicara dengan Opa saja aku sudah takut. Opa berubah. Opa sudah tidak peduli padaku. Aku tahu kau seperti ini karena kejadian dulu. Tapi aku sudah mengatakan yang sejujurnya. Aku tidak pernah berniat ingin membunuh ayahmu, tapi kau tidak mempercayaiku. Aku sangat takut. Opa bukan Opa yang dulu ku kenal. Kau berubah karena sesuatu yang aku sendiri tidak pernah melakukannya. Tangis Ian pecah. Selama ini dia sudah menahan semuanya dan hari ini akhirnya dia bisa mengucapkannya. Taehyung kembali memeluk Ian. Rasa penyesalan yang begitu besar benar-benar menghampirinya. Ia tidak tahu sesakit apa perasaan Ian karena ulah dirinya. Jangan menangis. Opa sudah tahu bukan kau yang melakukannya. Maafkan Opa karena tidak mempercayaimu. Jangan menangis. Taehyung memeluk Ian erat dan sesekali mencium pipi Ian. Ian membalas pelukan Taehyung dengan begitu erat. Dia sangat merindukan dekapan ini, dekapan yang begitu hangat yang tak pernah ia rasakan sejak kejadian itu. Maafkan Opa karena mengabaikanmu. Opa mohon. Taehyung terus meminta maaf pada Ian yang membuat Ian akhirnya mengangguk dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang Taehyung. Taehyung mengulaikan pelukannya dan menatap kedua mani Ian sambil mengusap pipi wanita itu guna menghapus air mata. Ia sangat bahagia sekarang. Ia tidak akan menyia-nyiakan Ian lagi, hanya Ian satu-satunya wanita yang ia cintai. Dan sekarang Ian sedang hamil anaknya. Taehyung sangat bersyukur. Sebentar lagi keluarga kecilnya akan lengkap dengan baby. Di mana ulah sebenarnya adalah kedua orang tuanya dan Sulgi. Ian sangat kecewa terhadap mertuanya itu. Selama ini dia selalu menghormati mereka, tapi apa balasannya? Ian tidak mau memikirkan banyak tentang itu. Yang penting adalah Taehyung yang dulu sudah kembali padanya. Kesabaran selama ini membuahkan kebahagiaan berlipat. Sekarang dia hanya akan fokus pada baby Kim yang ada di perutnya. Opa benar-benar tidak mau. Ucap Ian sedikit mendongak menyodorkan es krim pada Taehyung. Taehyung menggeleng sambil tersenyum. Kau saja yang makan, biar baby Kim senang. Ucap Taehyung mendekatkan tubuh Ian padanya dan mengelus perutnya. Ian yang merasakan itu tersenyum lebar dan kembali memakan es krimnya. Selagi asik mengobrol dan bercanda, ponsel Taehyung tiba-tiba berbunyi. Taehyung melihat nama yang tertera di sana dan ternyata ibunya.
Kenapa tidak diangkat? Tanya Yen. Tidak apa-apa, Opa tak ingin ada yang mengganggu kita, ucapnya dan kembali memeluk Yen, membuat Yen hanya bisa tersenyum. Suara yang terdengar membuat Taehyung tersentak dari tidurnya. Ia meraba-raba tempat Yen, namun wanita itu tidak ada di sana. Taehyung langsung duduk dan mendengar Yen sepertinya muntah di kamar mandi, membuatnya bergegas menghampiri. Taehyung langsung menghampiri Yen dengan wajah yang khawatir. Dia memijit tengkuk Yen kala Yen masih memuntahkan cairan bening. Taehyung mengusap mulut Yen kala wanita itu sudah lebih baik. Gajah, kita ke rumah sakit, ucap Taehyung membuat Yen langsung menggeleng pelan. Tidak perlu Opa, ini sudah biasa yang dialami wanita hamil. Ayo, kita tidur lagi, ucap Yen tersenyum tipis membuat Taehyung menghela nafas dan menuntun Yen untuk kembali ke kasur. Taehyung menarik Yen dan memeluknya. Besok pagi kita pergi ke dokter kandungan ya, ucap Taehyung yang Yen balas dengan anggukan dan menenggelamkan wajahnya ke dada bidang Taehyung untuk kembali terlelap.